Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di channel kami. Di video kali ini, kami akan membahas topik yang sangat penting dan sering digunakan di dunia kerja, yaitu analisis dan perancangan sistem informasi akuntansi, atau sering disebut dengan SIA. Nah, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ekalia Rahmalia dengan NIM 3403220067. Nama saya Ganis Sanjani dengan NIM 3403220034. Nama saya Oksipadia dengan NIM 3403220064. Jadi, apa sih sebenarnya sistem informasi akuntansi itu? Sistem informasi akuntansi adalah sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data keuangan dan akuntansi agar bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, bayangkan seperti mesin kasir yang bukan hanya mencatat transaksi, tetapi juga langsung memberikan laporan keuangan secara otomatis. Kemudian, terdapat 3 fungsi utama sistem informasi akuntansi. Nah, yang pertama yaitu mengumpulkan dan menyimpan data transaksi. Kemudian yang kedua, memproses data menjadi informasi yang berguna. Dan yang ketiga, memberikan kontrol internal untuk melindungi aset perusahaan. Agar sistem informasi akuntansi bisa berjalan dengan baik, maka kita harus memahami bahwa sistem informasi akuntansi itu bukan hanya soal komputer atau software saja. Sering sekali orang berpikir bahwa sistem informasi akuntansi itu hanya program komputer yang tinggal diinstal dan langsung jalan. Padahal, di balik sistem yang baik ada 3 komponen utama yang saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan. Apa sih 3 komponen utamanya itu? Nah, untuk yang pertama dan yang paling penting adalah manusia. Atau lebih tepatnya orang-orang yang terlibat dalam proses penggunaan sistem. Contohnya siapa saja? Bisa kasir di toko, staf akuntansi, bagian keuangan, manajer, bahkan pemilik usaha. Jika orang yang memakai sistem tapi tidak paham cara mengoperasikannya, atau malah takut salah tekan tombol, maka sistem tidak akan berguna sebaik apapun teknologinya. Maka dari itu, pemahaman dan pelatihan menjadi kunci. Sistem yang baik itu bukan cuma canggih, tapi juga user-friendly alias mudah digunakan oleh penggunanya. Kemudian yang kedua adalah prosedur dan aturan kerja. Ini adalah cara kerja yang sudah disepakati dan harus dijalankan secara konsisten. Contohnya, misalkan setiap kali ada transaksi penjualan, kasir wajib memasukkan data ke sistem dan mencetak nota, atau setiap akhir hari harus ada laporan harian yang harus dikirim ke manajer. Nah, kalau prosedurnya tidak jelas, maka user akan kebingungan dan bisa jadi data tidak akan lengkap, input tidak konsisten, atau proses kerja yang tumpang tindih. Jadi, meskipun softwarenya bagus, tapi kalau aturannya tidak jalan, maka hasil akhirnya tetap tidak akan akurat. Dan yang terakhir tentu saja yaitu teknologi. Teknologi ini mencakup 2 hal, yaitu hardware, perangkat keras, dan software, perangkat lunak. Nah, hardware sendiri misalnya seperti komputer, printer nota, scanner barcode, atau bahkan tablet kasir. Dan untuk software bisa berupa aplikasi kasir, sistem akuntansi seperti Accurate, SAP, atau aplikasi POS yang terhubung langsung ke laporan keuangan. Tapi ingat, teknologi ini harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan perusahaan. Tidak harus mahal, yang penting tepat gunanya. Bisa kita bayangkan di sebuah toko retail. Saat ada pembeli, kasir yang berupa komponen orang menggunakan komputer dengan software kasir yang berupa komponen teknologi untuk memasukkan data transaksi.
Setelah itu, data akan diolah secara otomatis sesuai dengan prosedur yang berlaku. Misalnya, langsung masuk ke laporan penjualan harian yang berupa komponen prosedur dan aturan. Nah, maka kalau ketiganya berjalan dengan selaras, maka sistem akan bekerja dengan efisien, akurat, dan bisa diandalkan untuk pengambilan keputusan. Setelah tahu apa itu SIA dan kenapa penting, sekarang kita masuk ke tahap yang pertama dalam proses membangun sistem, yaitu analisa sistem. Nah, ini adalah bagian yang paling awal dan paling penting, karena disinilah kita memahami masalah dan kebutuhan yang sebenarnya, supaya sistem yang kita buat itu bisa benar-benar bermanfaat. Dalam tahap ini ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah sistem yang lama. Langkah ini adalah mencari tahu sebenarnya apa sih yang salah dengan sistem yang sedang kita pakai sekarang. Bisa jadi sistemnya masih manual, sering terlambat, datanya berantakan, atau malah rawan kesalahan. Misalnya, ada toko yang masih mencatat transaksi pakai buku tulis. Kadang buku hilang, kadang lupa catat. Akibatnya, pada akhir bulan, pemilik toko bingung menghitung untung atau rugi. Dengan tahu masalahnya, kita jadi tahu harus mulai dari mana dan apa yang perlu diperbaiki. Langkah selanjutnya adalah wawancara user atau karyawan yang menggunakan sistem. Di langkah ini, kita mengobrol langsung sama orang-orang yang tiap hari memakai sistem itu. Bisa staf administrasi, bagian keuangan, kasir, atau manajer. Kenapa penting? Karena mereka yang paling tahu gimana sistem itu dipakai, apa yang bikin repot, dan apa yang perlu diperbaiki. Contoh, kasir mungkin bilang, saya sering salah input karena menunya ribet. Nah, dari itu kita tahu kalau tampilan sistemnya perlu disederhanakan. Lalu langkah selanjutnya ada mempelajari dokumen dan alur kerja yang ada. Di langkah ini kita perlu mempelajari dokumen-dokumen yang biasa dipakai. Misalnya, faktur, nota penjualan, laporan bulanan, atau form internal perusahaan. Kita juga harus tahu bagaimana alur kerjanya. Mulai dari pelanggan datang, transaksi terjadi, barang keluar, hingga data masuk ke laporan keuangan. Contoh, bisa jadi ada form yang diisi 2 kali, atau laporan yang diketik ulang. Ini menunjukkan bahwa prosesnya belum efisien. Lalu langkah selanjutnya, kita membuat flowchart sistem saat ini. Setelah semua informasi dikumpulkan, kita bikin flowchart alias diagram alur. Ini layaknya peta yang menggambarkan langkah-langkah dalam sistem lama. Kenapa penting? Flowchart membantu kita dan tim lain seperti programmer atau manajemen melihat sistem secara menyeluruh. Jadi, semua orang punya pemahaman yang sama. Contoh, flowchart bisa menunjukkan bahwa data penjualan dicatat secara manual, lalu diketik ulang di Excel. Dari sini, kita bisa pikirkan solusi otomatisasi. Intinya, tahap analisa ini adalah proses menggali informasi sebanyak mungkin sebelum sistem yang baru dirancang. Kalau analisa ini dilakukan dengan baik, maka sistem yang dirancang nanti akan lebih tepat sasaran dan benar-benar menyelesaikan masalah. Setelah masalah diketahui, kita lanjut ke tahap perancangan sistem. Di sini kita bikin rancangan sistem yang baru dan lebih baik. Ada beberapa hal yang dirancang, yaitu yang pertama ada input system, misalnya formulir transaksi digital. Lalu yang kedua ada proses bisnis yang efisien. Ketiga ada output sistem seperti laporan keuangan,
otomatis. Lalu yang terakhir ada kontrol internal, misalnya sistem otorisasi. Jangan lupa juga desain antarmuka atau UI harus user friendly. Soalnya kalau terlalu ribet nanti malah gak bisa dipakai. Kita kasih contoh ya. Sebuah toko kelontong mencatat penjualan di buku tulis. Tapi terkadang lupa nyatet, kadang salah hitung. Lalu setelah dianalisis, sistem manual ini bikin data sering hilang. Maka dirancanglah sistem baru pakai software POS gratis yang bisa mencatat otomatis dan langsung merekap penjualan harian. Hasilnya, pemilik toko jadi lebih tahu laba atau rugi. Nggak pusing lagi menghitung di akhir bulan. Kalau sistem informasi akuntansi diterapkan dengan benar, hasilnya bisa sangat luar biasa untuk perusahaan atau organisasi kamu. Nah, berikut ini adalah beberapa manfaat utama yang bisa kamu rasakan secara langsung. Yang pertama yaitu proses bisnis jadi lebih cepat. Dengan adanya sistem yang terkomputerasi, proses pencatatan transaksi, pelaporan keuangan, hingga rekonsiliasi data bisa dilakukan secara otomatis. Misalnya, laporan keuangan yang biasanya dibuat manual setiap akhir bulan bisa langsung di-generate dalam hitungan detik. Ini tentunya menghemat waktu kerja dan mempercepat pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu data keuangan lebih akurat. Sistem mengurangi kemungkinan human error seperti kesalahan penjumlahan atau duplikasi data. Kalau sistem sudah dirancang dengan baik, setiap transaksi akan terekam secara real time dan validasinya otomatis. Artinya laporan keuangan dihasilkan lebih dapat dipercaya. Yang ketiga yaitu keputusan bisnis jadi lebih tepat. Karena data lebih cepat dan akurat, manajemen bisa mendapatkan informasi yang benar-benar aktual. Ini sangat penting dalam pengambilan keputusan strategis, misalnya soal pengeluaran, investasi, atau pengembangan bisnis. SIA membantu perusahaan jadi lebih responsif terhadap perusahaan pasar. Nah, kalau kamu berencana menerapkan SIA di tempat kerja atau usaha kamu, berikut ini tips dari kami supaya proses berjalan lancar dan hasilnya maksimal. Yang pertama yaitu libatkan user dari awal. User di sini maksudnya orang-orang yang akan menggunakan sistem tersebut, misalnya bagian keuangan, kasir, atau staf administrasi. Mereka yang paling tahu bagaimana alur kerja sehari-hari. Dengan melibatkan mereka sejak tahap analisa, kamu bisa memastikan sistem yang dibangun sesuai kebutuhan di lapangan. Nah, yang kedua yaitu pilih software yang sesuai kebutuhan. Nggak semua perusahaan butuh software mahal atau kompleks. Toko kecil bisa pakai software POS sederhana, sedangkan perusahaan besar mungkin butuh ERP. Jadi, pilihlah sistem yang sesuai skala dan jenis bisnis kamu sampai over budget, tapi fiturnya nggak terpakai. Yang ketiga yaitu uji coba sistem sebelum digunakan penuh. Lakukan yang namanya pilot project atau simulasi dulu sebelum sistem benar-benar diterapkan ke seluruh bagian. Uji coba ini berguna untuk memastikan sistem berjalan sesuai harapan dan bisa mendeteksi bug atau kekurangan sejak awal. Lebih baik ketahuan dari awal daripada setelah sistem berjalan penuh. Yang keempat yaitu berikan pelatihan ke pengguna. Sistem sebagus apapun gak akan maksimal kalau pengguna bingung. Misalnya, pelatihan itu wajib. Ajak semua user belajar cara menggunakan sistem dari yang paling dasar hingga yang kompleks. Kalau perlu, siapkan buku panduan atau video tutorial singkat. Baik, itu tadi penjelasan lengkap tentang analisa dan perancangan sistem informasi akuntansi. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang sedang belajar sistem informasi akuntansi, baik itu kuliah atau bahkan kerja di bidang akuntansi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.